Oke, selamat pagi Kak Intan. Pagi, ini dengan Maria. Iya benar. Gimana Ya, kabarnya Kak ini Intan? Maria. Alhamdulillah baik, walaupun kemarin sempat sakit ya. Heeh. Iya kemarin sempat sakit. Alhamdulillah sekarang udah membaik ya Kak. Alhamdulillah, makanya bisa sesuai jadwal ya kita hari Sabtu, Iya. walaupun waktunya ngolor gitu. Iya. Oke, jadi Kak Intan ini mahasiswi semester 6 dari Sastra Indonesia ya Kak, benar? Iya, Benar. berpengalaman sebagai mantan ketua Himnas Sastra Indonesia periode 2023 sampai 2024, lalu penulis buku juga, penulis novel dari Ya, Aula Surgaku dan Sayap Bercorak. Berikutnya juga pernah menjadi Duta Baca Satu Kota Tangerang Selatan 2023, MC di beberapa kegiatan ya seperti pernikahan gitu ya Kak, atau kegiatan organisasi iya, yang Kakak ikutin, dan yang terakhir itu sebagai pendongeng. Iya. iya, Iya. benar. Oke, Kak Intan dengan berbagai banyak kesibukan gimana sih Kak, cara Kakak mengatur atur waktunya gitu, Kak? Aku biasanya gini, apa ya? Setiap manusia itu kan punya waktu sama ya, 24 jam. Iya. Tentu yang bisa mengatur waktu itu kita sendiri. Orang timur itu bilang waktu adalah pedang. Orang barat Mhm. bilang waktu adalah uang gitu. Nah, yang bisa mengatur waktu itu kita karena sebahaya itu waktu. Jadi kita yang memanajemen waktu itu sebaik mungkin. Misalkan kalau aku biasanya dari bangun tidur itu aku sudah menyiapkan apa aja sih hal-hal yang akan aku lakukan. Misalkan di kertas lembar ya. Jadi kita catat gitu. Misalkan bangun tidur, habisnya ngerjain tugas, ya kan, ngerjain tugas, habis itu menyelesaikan ini, terus menyelesaikan ini. Jadi aku catat semuanya. Kalau nggak dicatat, aku yakin pasti bakal ada rasa males gitu buat mengerjakannya. Even itu Iya. tugas kita di kampus ya, hasil itu, Mhm. tapi kan itu harus dikerjakan gitu. Jadi aku biasanya yang aku utamakan adalah tugas-tugas kampus dulu, baru nanti kalau udah selesai aku ke tugas organisasi kayak gitu. Jadi yang paling utama sekarang buat aku adalah ya kuliah aku gitu. Walaupun yang lain-lainnya ini aku pegang, tapi aku selalu bilang yang utama adalah kuliah gitu. Wih, keren Kak Intan, mantap banget. Kak, sebagai seorang penulis buku nih ya, Kak, menurut Kakak apa sih, Kak, yang membedakan antara fiksi populer dengan karya fiksi lainnya? Kalau fiksi populer itu fiksi yang zaman sekarang lah kita bilangnya ya. Karena Iya. kan kita tahu ya kalau di kesusastraan itu kita ada periodisasi. Dari mulai Mhm. Pujangga Lama, Angkatan 45, Mmm, sampai sekarang gitu kan, sampai setelah merdeka dan lanjut ke sampai sekarang itu ada yang namanya sastra cyber. Sastra iya. cyber itu adalah sastra yang di kita tahu kayak dari Wattpad, Vizo gitu kan, itu adalah Iya. sastra cyber. Jadi cyber itu dari teknologi internet yang kita pakai sekarang ini. Nah, kalau populer itu sama yang serius. Jadi kita Iya. membedakannya mungkin ada sastra populer, ada sastra serius. Kalau sastra serius tuh kayak sastranya mungkin kita bisa bilang berat kali ya. Kata-katanya baku, berat. Kalau yang serius, yang populer itu dia enteng, mudah dibacanya gitu. Iya. Kadang juga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu tidak Mhm. masalah. Terus em, digandrungi tentunya banyak digandrungi para remaja atau kaum muda karena mudah untuk dipahami seperti itu. Nah, Iya. kalau zaman sekarang yang banyak beredar tuh sepertinya karya-karya sastra populer. Kalau kita ke Gramedia, kita lihat banyak banget karya-karya yang itu tuh dari cerita sastra cyber, dari Wattpad, Iya, dari iya. AU bahkan AU, Mhm. Vizo dan karya-karya yang seperti itu yang sekarang sedang marak di toko-toko buku gitu. Iya, oke. Kak, menurut Kak Intan sendiri, masyarakat saat ini tuh ketertarikannya terhadap sastra populer itu gimana ya, Kak? Apakah benar-benar tertarik atau hanya kaum muda aja tapi kaum tuanya enggak gitu, generasi belakangnya enggak, menurut Kak Intan itu gimana? Kalau menurut aku ya, aku kebetulan neliti ini juga. Jadi aku skripsinya aku neliti ini Ya. bukunya mana ya?
Nah, ini aku skripsiku neliti ini. Ini novel karya anak Unpam juga. Dia Oh, hebat, dia semester 4. Dia iya. semester 4 sudah nulis di AU. Dibaca 137.000 dan di retweet Wow. berapa juta ya aku lupa. Nah, akhirnya dia diterbitin sama penerbit Bukune. Nah, ini bukunya namanya Yora, di sini Yosi Zahra, tapi di akun Twitternya namanya Yora. Nah, aku tuh nelitinya adalah aspek sosial pengarangnya. Nah, yang kita tahu, jadi eh, sekarang itu serba digital gitu loh. Mm-mm. Makanya apa-apa viral dulu, baru Mm-mm. jadi duit gitu ya. Viral dulu Iya. baru dikenal, viral dulu baru Mm-mm. dibaca banyak orang gitu. Dan Mm-mm. jadi aku pengen pengen tahu, oh sekarang itu berinteraksi udah bukan lagi secara kita apa ya, ketemu Face to langsung, face. tapi kayak Iya. gini, iya, kayak gini. Iya. Ini kan lewat teknologi, kita Iya, lewat Zoom benar. ketemunya. Terus AU, Iya. pengarang-pengarang, pengarang novel, pengarang buku, mereka harus memviralkan karya mereka dulu, ya lewat-lewat seperti ini. AU, ada juga kalau kamu tahu yang difilmkan sekarang Ipar Adalah Maut, Oh, itu iya, adalah tahu tahu. bentuk itu adalah bentuk sastra cyber, iya Iya. kan? Dia Heeh. promosiin ceritanya lewat sejenis monolog, dia menceritakan sendiri, ada tulisan, setiap yang ada tulisannya itu pasti bisa disebut sastra. Setiap Oke. yang ada tulisannya itu bisa kita kaji menggunakan sastra. Kalau ceritanya nyambung, ada alur ceritanya, itu kita udah bisa kaji tuh. Itu adalah sastra cyber. Nah, jadi gitu, apa namanya, zaman sekarang ini kalau menurut aku ditanya apakah sastra populer sangat digemari masyarakat, tentu karena Mm-mm. sekarang kita hidupnya udah dengan gadget, apa-apa kita udah pakai handphone aja semuanya. Kita buka ke Iya. Twitter, kita ketemu cerita-cerita populer juga, AU. Terus kita buka TikTok, udah juga banyak cerita-cerita ya dari TikTok ya Iya, sekarang. benar. Bahkan cerita-cerita di TikTok tuh sekarang yang dari Vizo itu dikutip, terus mereka buat apa per slide. Pernah baca nggak Yang cerita per slide di TikTok itu iya, yang kita pernah. geser-geser? Iya, Nah, heeh. terus kita ke IG ada lagi Ya. gitu kan. Bahkan di status WhatsApp pun kita sering menemukan gitu kan cerita-cerita Mm-mm. dari apa BC-an gitu ya, Mm-mm. dari teman-teman gitu cerita apa gitu kan. Nah, jadi menurut aku sastra populer justru yang saat ini marak berkembang. Bahkan aku pernah waktu itu di salah satu kegiatan seminar, aku ngobrol sama penulis terkenal namanya Kak Arumi E. Kalau kamu tahu film Merindu Cahaya Da Amstel, tahu nggak? Atau Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Tahu itu. Iya, Oh ya, yang tahu. mainnya Ria Ricis sama Natasha Wilona. Nah, Mm-mm. itu penulisnya waktu itu ngobrol tuh kita di seminar kan. Nah, penulisnya itu namanya Kak Arumi. Aku tanya, karena kan aku juga salah satu apa ya penulis yang baru gitu kan. Aku tanya Iya. ngobrol-ngobrol sama beliau. Terus Kak Arumi gimana sih caranya biar karya kita tuh dikenal banyak orang, gini-gini gitu. Mm-mm. Terus kata dia bilang gini, bahkan aku adalah penulis yang telat. Bahkan aku adalah penulis yang telat untuk terjun ke dunia digital, kata dia. Jadi dia merasa menyesal karena dia telat mengetahui dunia digital saat ini gitu. Jadi Mm-mm. kalau kita lihat tuh di Gramedia yang apa ya, yang merambah itu adalah karya-karya dari digital ini. Jadi udah nggak Mm-mm. ada lagi tuh karya-karya yang dikirim langsung ke penerbitnya, terus terbit gitu aja tanpa mereka mempromosikan lewat yang tadi-tadi gitu, yang AU atau Mm. lewat Vizo, Wattpad. Mereka harus Iya. memperkenalkan dan memviralkan karya mereka dulu, baru dibaca banyak orang. Dan Kak Arume merasa bahwa kalau tidak seperti itu dia akan kesulitan. Makanya pas menulis Atau Kapan Kamu Mati itu, dia lewat Iya. Wattpad dan dibaca waktu itu berapa juta orang, dan akhirnya dilirik lah tuh sama PH untuk dijadikan film. Seperti itu. Oke. Kak, tapi kan kalau yang kita tahu sekarang kan udah banyak nih, Kak.
masyarakat Indonesia yang tertarik terhadap membaca. Nah, untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pembaca, terutama pembaca fiksi populer tuh menurut Kak Intan caranya gimana ya, Kak? Untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Iya. Kalau kalau dari aku sih emang sulit ya, Mhm apa meningkatkan minat baca itu, apalagi aku juga di Duta Baca yang aku ulik-ulik itu terus tuh. mhm Gimana sih kita tuh meningkatkan, bahkan kita ya, bahkan aku lihat di kalangan anak-anak sastra sendiri, mereka agak mhm. sulit gitu untuk minimal baca deh selembar gitu sehari, itu agak Iya, sulit aku lihat. Dan aku pas aku ulik-ulik itu gimana ya, maksudnya teman-teman gue aja gitu itu kesulitan mereka untuk kayak kenapa sih gitu, apa sih yang menyebabkan mereka apa males baca gitu. mhm. Akhirnya yang aku lihat distraksi anak zaman sekarang tuh banyak banget gitu. Oke. Misalkan gini, iya nih gue udah stres nih hidup kayak gini, gue harus berubah, gue harus kayak gini-gini, gue Iya, harus udah mulai harus mau baca buku, mau belajar mhm ini hal-hal baru, atau mau belajar bahasa baru, bahasa Inggris, misalkan bahasa mhm. Prancis gitu. Terus mau mulai lagi, nanti ada apa ya? Ada apa? Notifikasi handphone misalkan bunyi, Iya, buka lagi WA, terus nanti bunyi lagi dari Twitter, lihat lagi mhm gosip gitu kan. Apalagi kalau udah buka TikTok misalkan, mhm. udah emang algoritma TikTok itu buat kita nyaman di situ. Iya, Emang yang bener. menciptakan TikTok itu ya biar kita berlama-lama. Dan Iya. tapi kalau kita apa ya, kita ingat-ingat ketika kita buka TikTok lama gitu kan, Mmm? sebetulnya ilmu-ilmu yang sepotong-sepotong itu tuh kalau apa ya, banyak yang kita serap, kita juga Iya nggak akan inget gitu. Kita nggak iya. akan inget, jadi mending sedikit-sedikit gitu. Nah, caranya kalau menurut aku ya dari kita dulu gitu loh, harus disiplin. Mhm. Misalkan gak usah banyak-banyak dulu deh gitu. Misalkan dari eh, minimal 1 hari 2 lembar gitu kan. Terus baca, kalau kata dosenku, eh, kita juga harus tahu berita terkini gitu ya. Kita harus tahu Mhm. berita-berita saat ini. Jadi pagi-pagi tuh kita coba buka portal berita, berita terkini hari ini apa ya gitu. Minimal Iya 1 2 berita kita baca gitu. Itu kan sebetulnya gak lama. Bahkan iya aku nyoba, aku lihat, aku mulai membiasakan itu tuh. Apa namanya, pagi-pagi aku buka handphone, nggak harus beli koran kan sekarang mhm. ini. Iya Semuanya udah serba digital. Kita buka iya. handphone, terus kita cari berita terkini apa? Oh, ternyata lagi marak tuh kasus Vina yang aku lihat. Mhm. Detik apa bahasa kasus Vina. Terus juga ada Palestina kan, Iya. Gaza itu lagi ramai juga gitu. Jadi coba kita membiasakan diri 5 menit aja membaca pagi untuk membaca berita dan novel itu nanti kita sebelum tidur. Karena Iya lebih enteng kan ya novel itu dibanding berita, kalau pengen tidur kayaknya susah keserap gitu ke kitanya iya gitu. Jadi dari diri kita dulu deh gitu membiasakan. Dan kalau untuk misalkan kita calon orang tua gitu ya, iya. misalkan kita calon orang tua, aku kemarin ikut dalam pemasyarakatan minat baca dan di situ dikasih tahu tipsnya kalau anak itu harus dikenalkan buku sejak dini gitu. Sekarang Mhm. itu ada yang namanya read aloud. Kamu tahu nggak read aloud? Enggak, apa tuh, Kak? Read aloud itu, nah itu read aloud itu dia seperti mendongeng, tapi dia tidak perlu ilmu public speaking, dia tidak perlu apa ya, menghafal, dia tidak Iya perlu pakai boneka segala macam. Dia iya ada bukunya, bukunya tuh kayak buku cerita anak biasa. Nanti kita iya menjelaskannya seperti itu. Kita menjelaskannya, kita buka, kita iya. buka. Jadi anak-anak menceritakannya gitu. Jadi Heeh. anak-anak kita hari ini akan bercerita tentang seekor buaya dan kancil. Kita tunjuk ini kancilnya, Oh, jadi ini cuman ada gambarnya buayanya. gitu, Kak? Iya, ada gambarnya tapi Oh ada teks-teksnya dikit. Nah, itu ada buku-buku oh khusus gitu. read aloud. Dan dari situ orang tua kan nggak perlu ngafalin ya. Iya, Orang tua bener. nggak perlu ilmu public speaking. Nah, Heeh. itu tuh di daerah mana aku lupa, satu kota sudah menerapkan itu dan itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan minat baca pada anak.
gitu. Oke. Itu daerahnya berarti di Indonesia gitu, Kak, udah tersebar? Di Indonesia, iya. Belum banyak yang tahu sih read aloud itu seperti apa, tapi eh menurut aku ilmu ini penting karena orang tua Mhm, nggak lagi perlu apa namanya menghafal gitu untuk bisa bercerita pada anaknya, cukup pengen tidur anaknya iya, dikasih buku terus kasih tunjuk aja ini loh buaya, jadi buayanya eh ingin seperti ini mhm. gitu. Jadi Oh, gitu. Jadi anak mudah menangkapnya, orang tua mudah menceritakannya, dan dapat meningkatkan minat baca pada anak juga. oke. Kak, terakhir Kak, boleh Kak Intan kasih kesimpulan atau closing motivasi buat kita untuk kita meningkatkan fiksi populer, untuk membaca biar lagi semangat untuk membaca karya-karya sastra, Kak. Silahkan. Iya, kalau menurut aku karya sastra populer ini kan tidak terikat gitu ya, tidak terikat Iya, dan mereka seperti bebas menuangkan apapun yang mereka inginkan. Apalagi di mhm, digital ini dengan maraknya aplikasi-aplikasi seperti itu, iya, aplikasi-aplikasi membaca dan kepenulisan membuat penulis-penulis muda itu mudah menuangkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ingin tulis, i apa yang ingin mereka buat gitu. Tapi mhm. kita sebagai pembaca kita juga harus pintar memilah-milih bacaan mana yang bagus untuk kita Iya, baca gitu. Karena oke. banyak juga bacaan-bacaan vulgar gitu kan. Iya, Bacaan-bacaan vulgar yang harusnya tidak kita konsumsi, tapi kita mhm, konsumsi jadinya gitu. mhm. Nah, makanya kita harus menjadi pembaca yang pintar dan cerdas juga untuk memilih bacaan seperti apa. Kalau aku eh, biasanya membacanya bacaan-bacaan yang sesuai sedang aku tulis. Misalkan aku tulis tentang apa gitu kan. Nah, Mhm, aku cari bacaan-bacaan yang sesuai dengan tulisan yang sedang aku buat. Buat apa? Yang pertama ketika kita membaca itu, kita akan banyak referensi. mhm, Nah, kita juga akan menyimpan banyak kosakata. mhm, Kosakata itu banyak banget dan yang mhm. kita ketahui, yang manusia umum atau masyarakat Indonesia umum ketahui itu mungkin baru Iya, 50%. iya, 50% yang lain mungkin kita belum tahu, iya banyak heeh, banget bener bener. kosakata yang belum kita tahu lah. Nah, cara kita Mhm, mengetahuinya ya dengan kita banyak membaca tadi gitu. iya. Jadi intinya pilih bacaan yang walaupun zaman sekarang fiksi populer begitu Oke, lanjut Kak, boleh. ya, jadi kayak gitu sih. Jadi menurut aku, eh, apalagi anak-anak sastra sekarang males juga nih bacanya gitu Mhm, kan. Jadi mulai mulai atur jadwalnya aja. Membaca itu bukan apa ya, bukan hal yang lama juga kok. Misalkan kita lagi di kampus, kadang kan kita juga banyak free-nya ya. Banyak iya, free. Dosen kadang aja dosen telatnya 20 menit, 30 menit gitu. mhm, Kita mahasiswa nggak boleh telat. iya, Jadi sambil nunggu dosen kita baca-baca aja. Biasanya aku kayak gitu. Jadi kalau enggak sambil sebelum tidur gitu. iya, Jadi kita harus meminimalisir eh, apa penggunaan gadget lah. Kalau kalau kata ketua GPMB kemarin, iya, zamannya saya itu mencari informasi sangat sulit, kata dia gitu. iya, Sangat-sangat sulit. Tapi zaman sekarang informasi sangat banyak sampai sulit menemukan mana yang benar gitu. mhm, Jadi kita harus menjadi pembaca yang pintar. Nggak semua juga berita-berita yang tersebar itu adalah benar gitu. mhm, Banyak berita-berita yang cuma judulnya aja nih, judulnya apa namanya, isinya apa, judulnya apa mhm, gitu kan. Jadi itu iya, jangan termakan sama hal-hal yang seperti itu aja mungkin. iya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak Intan atas waktunya, atas sharing-nya, atas ilmunya. Wah, pengalamannya Kak Intan keren banget. Cara Kak Intan menyampaikan materi juga pas, pelan, terus juga nangkep gitu loh, pelan tapi tuh pasti langsung kena gitu. Makasih banyak ya Kak Intan sebelumnya. Iya. Oke, selamat beristirahat Kak Intan. Oke.